apa namanya, kalau sakit ya di rumah sakit itulah beberapa hal. Bahkan sekarang juga PKO sudah tidak hanya pemakaman, tapi yang ingin punya anak pun sudah ada program bayi tabung lah kan itu di PKO Gambir. Ya sekarang lagi promo ya Pak Dirut ya. Ya, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak dengar. Ini berapa? Aman. Saya demikian dan pulang. Jadi musyola biasa itu memang awalnya itu dulu visinya kita mendirikan di atas makamnya beliau. Awalnya di dalam master plan-nya. Tapi ketika dia di sini, kemudian akhirnya keluarga minta jangan di sini karena nanti kalau mesin masih ada kamar mandi dan sebagainya. Jadi akhirnya beliau minta kepada kita supaya pengurus untuk jangan ditetapi tempat yang akhirnya kita bisa. Dan pada waktu itu ketika biasa masih Sugeng itu juga pernah menyampaikan ketika Mas Sugeng betul itu tidak sakit. Besok saya kalau meninggal memang mau dimakamkan di sini. Ketika kita tunjukkan itu ya, beliau sangat tertarik dan berkeinginan memang sejak itu setelah melihat itu beliau ingin di sini ketika beliau sakit dan akhirnya sampai meninggal dimakamkan di sini. Dan alhamdulillah pada waktu itu ketika kita mau bangun masjid, Buya pun ketika Mas Sugeng menyampaikan besok insya Allah keluarga kita akan bantu. Tapi nominalnya besok aja. Akhirnya setelah beliau wafat dan setelah dimakam beberapa waktu lamanya itu kembali disampaikan kepada pengurus Husnul Khotimah dari keluarga itu insya Allah akan membantu. Dan jadilah musyola biasa itu kontribusi beliau kepada pembangunan itu sebesar 400 juta. Nah maka terus kita izin supaya kerso agar nama itu kita namakan musyola biasa dan alhamdulillah ibu pada waktu itu dan juga putranya kerso artinya mengikhlaskan untuk nama itu menjadi nama musyola biasa. Jadilah seperti itu. Dan alhamdulillah juga kenapa ini cepat jadi ya alhamdulillah juga pada waktu itu setelah Buya dimakamkan di sini banyak para tokoh-tokoh ya pejabat itu yang datang di sini ya menteri banyak, kemudian di antara adalah menteri pada waktu itu Erick Thohir. Nah, itu karena cerita banyak akhirnya ya Muhammadiyah itu biasa tidak usah malu-malu untuk organisasi kita todong untuk bantu mendirikan musyola biasa. Kata beliau insya Allah saya bantu. Dan akhirnya dibantu oleh beliau tapi bukan sebagai menteri BUMN tapi sebagai Erick Thohir Institute artinya pribadi. Dan alhamdulillah beliau nyumbang dua kali bertahap itu sebesar 500 juta. Maka cepat jadi dari jamaah Husnul Khotimah dapat 100 sekian juta. Akhirnya jadilah musyola biasa sekarang. Kemudian diresmikan oleh Pak Idham Nasir itu pada tahun 2023 biasa sekarang. Nah, kantor sekretariatan sudah ada juga Husnul Khotimah di komplek Masjid Kiai Sujah yang ada di komplek Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Gambir. Nah, demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar Buku Kecil Gambir yang dapat saya sampaikan untuk memberikan secara penjelasan tentang taman makam Husnul Khotimah. Dan juga ini kemarin baru saja pada waktu itu Pak Menteri Abdul Lutfi juga itu memberikan bantuan baru beberapa hari itu untuk pembangunan perusahaan ini sebesar 50 juta. Jadi alhamdulillah bismillah kalau Muhammadiyah itu seperti itu, jadi tidak terbuka itu datanya dari mana saja itu banyak. Nah, sudah kita tunggu nanti dari menteri-menteri yang lain dan kita mudah-mudahan bisa cepat selesai sehingga makam ini bisa betul-betul dirasakan kemanfaatannya bagi. Mungkin demikian Bapak Ibu, kalau ada yang disampaikan tanyakan monggo. Kita masih di sini sampai jam 9 kata Pak Ki. Jadi masih seperempat kalau ada yang ditanyakan monggo. Kalau tidak ada, ya. Kita agak berkap 5 juta.
Ya, Kalau nanti tingkat gimana? Satu kapling untuk mengambil tingkat? ya itu belum Ya. Jadi belum. Soalnya juga ada saya kalau anggota kadang-kadang kalau nyicil gimana, jadi saya tetap 5 juta tapi nabung untuk biar dimakamkan di sini supaya tidak merepotkan keluarga, ada sampai seperti itu. Tapi ini belum kita akomodir Pak, karena sistemnya belum. Nah, jadi kalau secara manual kita belum bisa, jadi insya Allah mungkin nanti ke depan akan kita bisa lakukan seperti itu. Untuk saat ini, nanti kalau muda belum tahu deh. Begitu Pak Heru. Saya kira demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Mas Prawoto yang telah memberikan informasi sekilas tentang Husnul Khotimah, makam Husnul Khotimah ini. Selanjutnya, halo Mas Sekjen, Mas Heru, silakan merapat ke sini. Tapi malah wis nang Sermo. Arif, Nang Sermo. Kedua saya satu PR. Satu kapling buat 2 orang. Ya mungkin lebarnya ada. Oh, ditumpuk. halo Pak Arifin, gimana posisi? Ini belum masih luas ada Pak Arifin, besok kalau sudah perlu harus ditinggal. Pak Arifin, ini panggil Mas. Ini sudah. Ini Pak Arifin ini saudara D yang juga makam di Jakarta Pusat. Sekali yang dia merawat yang sangat ini juga terlihat asli ini. Ini dari keluarga besar juga semua BCM kami. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sekretaris BCM kami. Arifin. Ada titipan dari Bapak Ibu semuanya yang dilaksanakan dan Pak Arifin. Tapi sebelumnya kami dari keluarga besar BCM Gamping dan yang lain-lain, karena ini tidak hanya dari BCM Gamping, ini matur sangat kepada Pak Arifin yang sudah dengan ikhlas, dengan rela, dengan sabar sudah menjaga, tidak hanya menjaga, merawat makam ini dan sekitarnya. Dan hasilnya kita lihat bersama Bapak Ibu, makam ini rapi, bersih, dan lingkungannya juga rapi bersih. Semoga ini menjadi amal pahala kepada Pak Arifin dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang sangat berlipat-lipat. Ini kok ada titipan yang tidak banyak, monggo ditampi, semoga bermanfaat. Matur nuwun. Iya. Bapak, Ibu semua, serta bakerku, Jajan Gamping, alhamdulillah acara di makam Husnul Khotimah ini sudah cukup. Masih ada lebih kurang 5 atau 10 menit lagi kita akan menuju ke Waduk Sermo. Untuk itu, monggo kita siap-siap untuk melanjutkan perjalanan kita ke Waduk Sermo. Untuk makan siangnya di sana Bapak Ibu, bukan di sini. Kalau aslinya begini, aslinya begini. Makasih Mas Heri. Kamu tenggi ya. Dengan keluarga